Baik, kita akan mulai sesi yang berikutnya, yaitu demo masak Timur Tengah ya, food Arabic yang akan dibawakan oleh Chef Kamal. Ini juga anggota keluarga dari FKU 484. Kebetulan istri Chef Kamal adalah teman seangkatan kami juga, yaitu Dr. Elia Mezano. Nah, Chef Kamal Arif ini sedikit saya bacakan kurikulum vitae-nya. Chef Kamal Arif ini sudah lebih dari 30 tahun sepertinya ya menggeluti dunia kuliner, dunia masak-memasak. Pendidikannya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung atau kita kenal NHI, kemudian pernah bekerja sebagai chef di Hotel Hilton Jakarta, kemudian di Resto Capellini Italia, kemudian di Hyatt Regency Bandung ya. Kemudian juga Chef Kamal ini mendirikan atau sebagai owner ya dari Tiramisu and Cafe atau kita kenal dengan TNC ya, ada di Jalan Sawah Kurung 4 nomor 14 dan 15 Bandung ya. Mungkin bagi warga Bandung yang ingin langsung mencicipi ya hasil karya dari Chef Kamal dan tim, bisa langsung ya meluncur ke Jalan Sawah Kurung 4 nomor 14 dan 15. Juga ada juga nih nanti ada frozen food juga ya, bahkan steak juga bisa dipesan, bahkan dari luar kota juga bisa dipesan nanti ya. Oke, jadi di sini juga Chef Kamal sebagai owner dari Tiramisu and Cafe akan membawakan mengenai mendemo masak ya, mengenai Arabian food, yaitu yang pertama nasi kebuli, kemudian juga nanti ada pita bread ya. Ya, baik, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya kepada Chef Kamal dan Dr. Elia serta tim kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Dr. Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih juga Dr. Rijal. Kemudian ada Dr. Nina, tadi ada paparan tentang kiat untuk sehat di bulan puasa. Nah, kita akan santai saja sekarang. Nah, kita langsung saja ke produk pertama, yaitu nasi kebuli. Nah, bahannya boleh disebutkan? Nah, kalau bumbunya ada garam masala, kapulaga bubuk, star anis, kunyit bubuk, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, jahe bubuk, ketumbar bubuk, kayu manis bubuk, merica bubuk, dan cengkeh. Cengkeh, ya. Itu adalah bahan untuk bumbu arabiknya yang akan dimasukkan ke dalam beras basmatinya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bahan untuk berasnya ya. Nah, ini kita lihatin ya. Oke, bahan berasnya bisa sebutin? Kita siapkan beras basmati. Ya, ini ya panjang-panjang ya. Ya. Ya, agak. Ada ini. Airnya sekitar 750 ya, gram. Siapin di sini. Ya, ada kismis, kita nggak pakai ya. Kita bisa pakai kismis. Kita ambil kismis nanti. Ya. Ya. Terus ada bawang putih, bawang bombay, kismis. Terus ada minyak samin. Ya, ada serai. Ada serai. Daun salam. Oke, daun ada salam. bumbu kebuli yang tadi sudah disebut. Oke, jadi bumbu kebulinya tadi disebutin. Dan ada tambahan cabai merah dan cabai hijau. Ya, ini untuk aromanya supaya lebih terasa lebih nendang lagi rasanya dengan cabai atau cabai hijau, cabai merah. Nah, di sini ada yang kurang. Ada yang kurang, kita harus tambahkan gula sedikit. Ya, gulanya sedikit. Jadi rasa ini akan jadi lebih dahsyat, lebih enak dengan ditambahkan gula sedikit. Ini kurang lebih bahan bakunya. Nah, tapi sebelumnya saya akan lihatin juga di sini ada nasi kebuli yang sudah jadinya nih. Ya, seperti ini. Ya, nanti akan kita pelajari. Ini ada nasi kebulinya, kemudian ini ada cabenya, ada lemon, kemudian ada koriander, bawang bombay, kemudian ada acar, sambal, sama di sini ada beef kebabnya. Ya. Jadi presentasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk hidangan yang pertama ya. Nah, kita lanjut saja. Jadi berarti kita siapin gula Ki sedikit. Oke.
Baik, sekarang berasnya kita rendam dengan air, ya seperti ini, ya. Kemudian kita kasih Keratang kenapa di bawah? lemon, ya. Kita kasih lemon. Tujuannya di sini biar berasnya jadi lebih lembut, dan nanti Mana dia? lemon itu akan membuat berasnya lebih Oh, putih sama. lagi. Nggak usah Nah, jadi gula. kita tambahkan lemon sedikit di sini, ya. Kemudian alat apa aja yang saya akan pakai? Gula, Pak. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk tumisnya. Pertama kita akan menggunakan panci seperti ini atau pan seperti ini. Nah, kemudian untuk beras basmatinya kita akan dibuat di rice cooker, ya seperti ini. Ya, jadi artinya kita menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, cuman rice cooker dan pan stainless ini, ya. Nah, sekarang kita akan langsung cara pembuatannya. Pak Nah, yang pertama, bumbu ini kita jadikan satu. Nah, bumbu ini kita jadi satu dari mulai garam. Sebentar. Oke, sini. Itu mana yang kecil? Satu. Semua bumbunya, ya. Kelihatan di atas? Gede. Oke. Ini aja. Ya, kita jadikan satu. Yesus santai, area nyari. Nah, ini. Ya. Nah, kita jadikan satu di sini. Ya. Kuningnya, ya. Ya, kita jadikan satu seperti ini. Nah, ini garamnya. Oke. Kemudian kita masukkan gula sedikit, ya. Kita masukin gula sedikit supaya rasanya lebih wangi, ya, lebih wangi, ya. Oke, jadi lebih wangi dan lebih apa? Lebih aromanya lebih keluar lagi, ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih bumbunya. Ya, kita taruh di sini dulu. Ya. Nah, ini udah. Baik. Sekarang kita akan siapkan bumbunya, ya. Nah, kita akan rajang, ya. Di sini ada bawang bombay, ya seperti ini. Ya. Oke, ya seperti ini. Bawang bombaynya kita rajang, ya. Kemudian kita nyalakan apinya dulu biar panas, ya. Nah, kemudian di sini kita chop bawang merahnya, ya. Oke, seperti ini. Bawang putihnya kita rajang. Oke, seperti ini, ya. Siap, ya. Oke, kita cek dulu pannya sekarang, ya, sudah panas. Kita kasih minyak sedikit, ya. Kemudian kita kasih minyak saminnya, ya. Ya, seperti ini. Iya. Oke. Nah, kemudian kita akan siapkan juga rice cookernya, ya, seperti ini. Di bumbunya tolong diaduk pakai sendok sebelah situ. Oke. Nah, kemudian airnya kita buang dulu, ya. Airnya kita buang dulu. Air yang ini kita buang dulu. Yang ini dulu, belum, ini dulu. Nah,
Iya. Ya, seperti ini ya. Kemudian siapkan rice cookernya. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan berasnya ke dalam panci rice cooker ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan airnya ya. Setelah airnya baru bumbunya terus diaduk rata ya. Boleh airnya masukin dulu. Ya. Airnya masukin. Nah, ini kita airnya masukkan dulu. Oke, kemudian diaduk jadi satu. Diaduk jadi satu, kemudian kita masukkan bumbu keringnya ya. Nah, seperti ini ya, bumbu keringnya masuk ya. Nah, ini sangat praktis sekali ya, sangat praktis sekali. Memang bumbunya banyak. Nah, nggak apa-apa, ada lemonnya nggak ada masalah. Jadi ada asam. Jadi gurih itu rumusnya adalah untuk mendapatkan gurih yang alami, pertama kita menggunakan gula, garam, sama lemon. Itu rasanya sangat gurih sekali. Itu adalah pengganti Ajinomoto ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sini minyaknya udah panas. Ya, kita masukkan bawang bombaynya ya, seperti ini. Ya. Oke. Ya, yang penting adalah bawang bombaynya kita masukkan duluan karena bawang bombay itu banyak mengandung air ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Nah, ini sudah panas pancinya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya ya. Oke, seperti ini. Nah, apabila di rumah ingin membuat nasi kebuli seperti yang Chef Kamal lakukan, tentunya menggunakan beras basmati. Nah, beras basmati ini kita sudah pack 1 kilo. Ada di sebelah sana beras basmatinya. Ya. Nah, kita udah pack 1 kilo. Nah, itu bisa nanti diorder ya. Bisa diorder. Nah, bisa dilihatin. Nah, ini di vakum kayak gini. Ini ada silikanya. Ini kita siapin 1 kilo dengan bumbunya ya. Jadi kalau nanti teman-teman atau sahabat-sahabat yang ada di rumah mau membuat nasi kebuli yang praktis, kita sudah siapkan beras basmati dengan Bisa kemasan buat 10 1 kilo. porsi, ya. Nah, ini 1 kilo ini bisa buat 10 porsi ya. Oke, simpan lagi. Nah, kemudian kita masukkan cabenya, salam. Kemudian kita kasih bumbu sedikit ya di sini ya. Kita kasih bumbu dari mulai merica sedikit ya. Kemudian ada kapulaga. Kemudian kita kasih garam ya. Nah, jadi kita lakukan seperti ini kenapa? Jadi ketika kita makan bombaynya atau bawang bombaynya, itu sudah terasa aroma dari garam, merica, kapulaganya ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini udah wangi ya. Udah wangi, udah cukup wangi ya. Kita akan tuangkan ke dalam rice cooker. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Oke, kita aduk lagi. Kita aduk lagi ya biar kecampur rata. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, jadi dari beras basmati dengan air dengan bumbunya itu akan meresap ke dalam beras-berasnya sehingga nasinya akan terasa gurih. Kemudian sayurannya tadi ada bombay, bawang putih, bawang merahnya dan cabainya juga dikasih bumbu. Jadi nanti pada saat kita makan itu
seimbang dari mulai sayurannya atau dari cabenya, dari bawang bombaynya, kemudian nasinya, aromanya akan terasa lebih nendang. Apalagi kalau misalkan suka cabai rawit boleh dimasukin ke sini juga, tapi jangan dipotong, pasti kepedesan ya. Oke, kita masukkan ke dalam rice cooker ya seperti ini. Kemudian kita tutup. Ya, kita kasih timer 15 menit. dari medium. Sorry. Ya. Nah, ini udah nyala, ya udah merah. Kemudian timernya juga sudah kita set 15 menit. Ini 15 menit akan matang sempurna dan kita akan plating. Ya, kita akan taruh di atas piring. Nah, sambil menunggu rice cooker ini memasak nasinya 15 menit, kita akan lanjut ke menu kedua ya. Nah, tapi sebelumnya kita ulang lagi ya. Ini hasilnya ya, setelah kita menanak nasi ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi ada kondimen tambahannya ya, jadi supaya menarik ya. Mau ditambahkan bawang goreng silakan ya. Jadi artinya makanan ini memang disesuaikan dengan karakter Indonesia. Jadi makanan Timur Tengah tapi saya buat karakternya Indonesia. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita akan bacakan lagi resepnya. Nah, ini dia. Ya. Ini kita akan membuat beef kebab. Kemudian hasil jadinya namanya adalah shawarma. Nah, shawarma seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini ada kantong ya. Ada kantongnya, kemudian di dalamnya ada lettuce, kemudian ada tomat, ada bawang putih, bawang bombay, kemudian ada daun ketumbar sama mayones dan tomato saus ya. Ini seperti Ada daging sandwich. juga. Nah, ada dagingnya. Nah, dagingnya ini nanti kita akan buat ya. Jadi di sini ada daging kebabnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke bahan bakunya ya. Jadi pertama kita akan buat adonan pita bread dulu ya. Pita bread ini kita akan buat duluan. Nah, kita akan sebutkan dulu bahan-bahannya ya. Pertama, Untuk bahan pita bread, ya, kita siapkan tepung cakra ya, 250 gram ya. sesuai resep. Oke. Kemudian ada yeast setengah gram, Oke. ada gula Ya, 2,5 gram, ya, ada yogurt ya. 30 gram, Yoghurtnya 30 gram. Nah, seperti ini ya yoghurtnya. Ya. kemudian air 60 gram, Air 60 gram. ada susu cair Ya, 60 susu gram, 60 gram. ada minyak 20 gram dan garam 5 gram. Garamnya Semua resep sudah ada di itu ya di apa? sudah dikasihkan Di file. resepnya ya. Jadi kita ada bisa di sharing resepnya ya. Jadi ini adalah buat adonan untuk pita bread ya. Kita langsung saja untuk prosesnya seperti apa ya. Kita masukkan tepungnya ke sini ya, ke mixer ya. Kemudian kita masukkan yeastnya ya. Kemudian ada gula, ada yogurt ya. Kemudian langsung ya kita nyalakan ya. Kemudian kita masukkan susunya ya. Kemudian kita masukkan air ya. Baik, kita istirahatkan dulu kurang lebih ini 1 menit kita aduk supaya yeastnya larut ya. Kemudian terakhir baru kita masukkan garam dan minyaknya ya. Jadi ini harus terakhir karena kalau sekarang dimasukkan takutnya yeastnya jadi tertutup oleh minyak dan garam sehingga tidak berkembang ya. Nah, ini cara membuat adonan roti, mau rotinya ala Eropa atau Indonesia pasti garam dan oilnya atau butter. Kalau bisa pakai butter boleh juga. Nah, itu bisa terakhir ya. Nah, kita masukkan sekarang oilnya.
Oh ya sebentar, Chef Kamal, ini saya Ya. memberitahu kepada pemirsa bahwa nanti resep-resep yang sedang dipraktekkan oleh Chef Kamal ini sudah bisa di-download di link yang ada di chat ya, para pemirsa sekalian. Jadi silahkan resepnya bisa langsung di-download yang ada di chat. Terima kasih, silahkan dilanjutkan. Baik, oke. Terima kasih Dokter Ira. Nah, jadi kita buatnya terus berjalan ya. Tapi kan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditampung dulu ya, ditampung dulu atau nanti mungkin di tengah-tengah juga bisa sambil bertanya boleh ya. Nah, ini adonannya udah kita aduk jadi satu ya. Kita naikin ke speednya ya seperti ini ya. Nah, ini oil. Baik, sambil menunggu Sebentar. adonannya, kita akan chop dulu sekarang bombaynya untuk beef kebabnya ya. Nah, kita potong dulu ya bombaynya. Seperti ini. Ya. Ya. Potong. Nah, bombaynya kita potong dadu ya. Iya, seperti ini. Ya. Ya, ini bombaynya. Oke, kita masukin ke dalam mangkok. Ya. Lagi. Oke, kemudian kita ambil daun ketumbarnya. Ya. Kita ambil daun ketumbarnya. Nah, ini daun ketumbarnya. Jadi kalau untuk membuat kebab itu dagingnya jadi agak hijau ya. Jadi dengan adanya daun ketumbar dan di sini ada daun bawang. Seledri. Oh, sorry, seledri. Ya, seledri. Nah, Daun ketumbar mirip sama daun seledri, ya. Jadi tapi beda. ini warnanya nanti hijau ya. Jadi karakternya seperti itu. Nah, ya. Nah, oke itu belum. Ya, sebentar lagi. Nah, sambil nunggu. Oke, sekarang bawang putihnya ya satu cukup. Oke, seperti ini. Nah, kita cincang halus bawang putihnya ya. Nah, seperti ini ya. Baik. Ya. Dan ambil ininya. Diganti dengan grill. Tombolnya kita ganti sama grill ya. Nah, ini rotinya udah mulai kalis ya, mulai kalis, sudah terbentuk. Kita akan cek. Ya. Cukup campur rata ya. Nah, ini udah bercampur rata seperti ini ya. Nah, kemudian kita istirahatkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita istirahatkan Berapa menit? Nah, ini kita istirahatkan kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kemudian kita bagi jadi 60 gram jadi 7 adonan 7 ya, 7 adonan. Nah, kurang lebih kita istirahatkan dulu sekarang ya. Plastik. Plastik. Ya, ini plastiknya. Biar cover sedikit dengan plastik. Nah, kita istirahatkan dengan cover dengan plastik ya. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita istirahatkan sebentar ya, nanti kita akan bagi dengan berat 60 gram ya, nanti kurang lebih seperti ini ya.
Nah, ini kita udah siapkan adonannya. Nah, seperti ini 60 gram. Udah nyala? Nah, ini kurang lebih sekitar 60 gram ya. Berarti Jadi adonan ini kita bagi jadi satu bulknya itu jadi 7 bagian ya. Jadi 60 gram ya. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke bumbu kebabnya ya. Kita aduk dulu ya, bawang putih mas-mas. diremas dulu seperti ini ya. Nah, ini tujuannya supaya aromanya keluar ya. Dan warnanya memang jadinya agak hijau ya. Nah, ini dagingnya kita masukkan ya, seperti ini. Ya. Nah, sekarang tinggal masukkan bumbunya. Nah, kita masukkan bumbunya sekarang. Oke, bumbunya kita masukin dulu. Masukin bumbunya dari sana. Paprika ya. Paprika. Ya. 1 sendok. Ya. Terus? Ini kayaknya merica. Ya. Ini garam ya. Apa nih? Itu ketumbar. Ketumbar. Ini kayu manis. Manis, Kayu manis. Manis. Ya, cukup. Ya, ini geser ke sana, ke pojok sana di depan. Ya. Nah, kita aduk lagi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan aroma yang bagus dari beef kebab ini, kita istirahatkan kurang lebih 1 jam di dalam kulkas ya. Kita istirahatkan 1 jam di dalam kulkas. Tujuannya adalah supaya aromanya semua keluar ya. Dari mulai bawang putih, bawang merah, daun seledri, kemudian ada koriander atau ketumbar, dan bumbu yang lainnya akan keluar, aromanya jadi lebih dahsyat lagi ya. Nah, Mungkin ini nanti Teh Nina bisa menerangkan tentang khasiat rempah-rempah ya. nah, nanti juga dokter Nina bisa menerangkan juga kira-kira apa yang saya buat ini dengan bumbu dan bahannya bisa ada Khasiat. semacam khasiatnya lah ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita istirahatkan kurang lebih ini 1 jam dari sekarang ya. Ya. Nah, ini yang udah istirahatnya sudah ada. Nah, ini sudah istirahat 1 jam ya. Jadi dia seperti kayak meatball ya. Jadi kalau kita bulat-bulat itu seperti kita main ke IKEA, itu ada meatball beef, itu bisa buat dari sini juga ya, tinggal dibulat-bulat aja ya. Dan cara proses masaknya juga sebetulnya mudah ya, bisa menggunakan teflon sebetulnya ya. Jadi pada saat kita buat kebab dengan cara seperti ini ya, saya akan praktekkan. Ini ada pedangnya ya, ini ada pedangnya ya, seperti ini. Ini kita bilang adalah tusuk satenya. Nah, tapi apabila tidak mempunyai alat seperti ini, kita bisa menggunakan sereh. Nah, serehnya mana? Nah, ini serehnya ya. Kita bisa menggunakan sereh seperti ini juga ya, boleh seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan bakar di atas teflon juga bisa, atau langsung direct di atas kompornya. Nah, seperti ini. Nah, tapi supaya lebih bagus lagi, bisa menggunakan batok kelapa atau coconut charcoal yang sudah menyala, baru kita grill di atas coconut charcoal ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita kan langsung saja kita coba ya. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Seperti pedang ya. Ya, seperti pedang, tapi ini fungsinya adalah untuk pegangan, untuk membakar lebih praktis ya. Nah, seperti ini. Nah, ini beef kebab ya. Tapi kalau menggunakan coconut charcoal, aroma wangi dari smoke-nya itu akan tercium ya. Nah, seperti ini ya. Ini harus ada sedikit skill untuk meratakannya ya. Ada tekniknya, kalau kita perhatikan yang ketemu itu adalah jari tengah dan jempol ya. Nah, jadi pertama kita
semuanya, ya, kita pegang semuanya pakai tangan. Nah, tapi pada saat membentuknya, kita lihat ini ada 2 nih. Nih, kayak gini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada ulirnya, ya. Ini yang biasa dilakukan di Timur Tengah kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Ini jadi 1, ya. Kemudian kita akan coba di sereh, tapi menggunakan ayam. Nah, ayamnya kita udah siapin juga, ya. Nah, ini ayamnya, ya. Kita udah siapkan ayamnya. Nah, kita taruh di sini, di sereh. Jadi kalau di Indonesia, sate lilit, atau mungkin kalau di sate Karjan di Bandung itu namanya sate buntel. Ya, seperti itu kurang lebih, ya. Nah, ini juga sama, ya. Nanti juga ini mainnya di tangan jempol dengan tengahnya ketemu seperti ini, ya. Iya, jadi ini bagian ayamnya, ya, sama bumbunya sama, ya. Ini juga sama. Kita buat 2. Nah, seperti ini. Ini juga harus ada sedikit skill, ya. Nah, ada tekniknya supaya lebih bagus cara buatnya. Ada air, air di situ. Nah, itu airnya udah siap. Nah, airnya sini, ya. Oke, ada tekniknya. Tadi kita pegang lengket, ya. Kita masukkan ke dalam air, ya. Kemudian kita, nah, lepas dia, tuh, lepas, ya. Enggak lengket, ya. Jadi ini adalah perlu keahlian, perlu skill juga. Tapi kalau kita sudah praktek, hasilnya ketahuan, biasanya lebih gampang, ya, setelah kita praktek. Kalau melihat memang seperti mudah, tapi kenyataannya saya lengket-lengket. Gimana caranya? Jangan lengket, oh pakai air. Ya, itu tekniknya seperti ini, ya. Ini disebutnya kalau di Indonesia sate lilit, ya. Kalau di Bandung itu satenya kambing itu disebutnya sate buntel, ya. Nah, kemudian ini jangan, Bro. Jangan, masih satu lagi. Nah, satu lagi. Ya, ini. Nah, ini satu lagi, ya. Nah, ini satu lagi yang beefnya biar seimbang, ya, seperti ini. Ya, memang ini perlu skill, ya. Kalau enggak bisa Bisa lepas-lepas. jatuh, bisa lepas, ya. Atau ada tekniknya. Saya masukkan dulu tusuk sate yang stainless ini ke dalam freezer. Nah, itu tekniknya tuh. Jadi pada saat ditempelkan itu dia nempel, ya. Nah, itu mesti jadi trik juga. Jadi semua masak itu ada jargonnya, dan jargonnya itu tidak ada di buku, ya. Semua adanya di lapangan. Nah, tapi kalau yang basic-basic itu ada di buku biasanya, ada di resep, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita finishing sekarang, caranya seperti ini, ya. Nah, kayak gini. Nah, ini berulir, ya. Jadi bagus, berulir, ya. Seperti ini. Oke. Ini udah jadi semua. Ya, kita singkirkan dulu. Ya. Kemudian kita akan bagi adonan jadi, yang ini kita akan bagi jadi 7, ya. Jadi kita bagi jadi 7, ya. Kita bagi 7 sekarang. Ya, nggak usah di ini, dilap aja dulu. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan adonannya bagi 7. Dari sini langsung, ya. Ya, kita bagi 7 langsung, ya. Jadi caranya kalau bagi 7, di sini potong 1 dulu, ya. Baru potong di tengah, baru dipotong lagi 3, ini 3, ini 3, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama. Ini kita bulatkan. Nah, seperti ini, ya. Kita bulatkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Nah, sambil ini diaduk, kita akan roll. Nah, sekarang kita akan roll. Nah, setelah ini kita istirahatkan lagi sekitar
setengah jam. Nah, tujuannya istirahat dari adonan ini adalah supaya ketika kita roll, adonannya lepas, ya, tidak balik lagi. Berarti kalau balik lagi shrinkage itu berarti artinya belum istirahat, ya. Kita akan roll sekarang, ya, adonannya yang sudah istirahat kedua kalinya, berarti ini udah keistirahat kedua kalinya 15 sampai setengah jam, ya. Yang pertama tadi bulk itu 15 menit. Sekarang kita istirahatkan lagi 15 menit sampai setengah jam. Nah, ini kita putar seperti ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan adonannya pizza, saya suka begini juga, ya. Seperti ini di rollnya. Ini sangat mudah, ya. Ya, nah ini bisa dilakukan pada saat libur, hari Sabtu atau Minggu, bisa dilakukan satu keluarga, bisa membuat makanan di rumah sama-sama dengan family, ya. Nah, bagaimana cara memipihkannya ini, ya? Kita akan roll, ya, dengan kayu, ya, seperti ini, ya. Kita akan roll. Nah, oke, seperti ini, ya. Ya, tekan dulu, ya. Nah, kita roll seperti ini, ya. Ya, oke, kita roll lagi. Nah, oke, kita roll seperti ini. Juga cukup bagus, ya, dengan menggunakan sebatang kayu yang bulat seperti ini. Kita roll, dan kita juga punya alatnya, ya. Kita punya alatnya juga, ya. Tekniknya kita akan buat dengan menggunakan alat, ya. Nah, ini alatnya sekarang nih. Nah, ini kita punya alatnya juga, ya, supaya memudahkan, ya. Nah, kita ambil. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita tekan. Nah, ya, ini langsung jadi, ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari bulat sekarang. Nah, ini simpan dulu di sini. Ya. Oke, sekarang dari adonan, ya, kita taruh di tengah. Ini kita kasih plastik supaya memudahkan untuk persiapannya. Nah, kita tekan lagi seperti ini. Ya, jadi bulat, ya, seperti ini, ya, sangat mudah sekali, ya. Jadi untuk dapetin, nah, ini, ya. Nah, ini jadi yang kedua. Nah, ini juga bisa dibantu lagi supaya lebih bulat lagi. Ya, ya, seperti ini. Kita istirahatkan dulu di sini. Ada satu lagi. Nah, ini adonannya satu lagi. Nah, seperti ini. Seperti apa? Sore dongkrak. Ya, ini seperti apa namanya? Kayak tuas gitu, ya, kayaknya. Nah, kayaknya udah bulat, ya, kurang bulat, kita tekan sekali lagi. Ya, seperti ini, ya. Nah, ini udah jadi, ya. Oke, sekarang kita akan bakar, ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan demokan dulu bagaimana cara grill beef kebab ini. Caranya adalah seperti ini, ya. Oke, kita ambil adonan yang sudah disiapkan di sini, ya. Ya, nah seperti ini cara ngegrillnya, ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya. Berapa lama di grillnya, Chef? Ini kurang lebih setiap kita grill itu setelah 15 detik atau 20 detik kita balik. Ya, jadi sekarang kita tunggu sekitar 15 detik dulu atau 20 detik baru kita putar. Ya. Tujuannya adalah supaya permukaannya matangnya sempurna. Ya, nah seperti ini. Setelah 20 detik terus diputar, dicek lagi dengan total
waktu yang kita perlukan mungkin sekitar 5 menit sudah matang, ya. Nah, kenapa teknik itu saya lakukan? Ternyata kalau terlalu lama di atas kompor, dagingnya jatuh, Bu. Ya, jadi yang di atas masih mentah, di bawah sudah matang jatuh. Ya, karena ya. Nah, ini kurang lebih kita grill ini sama dengan ayam juga konsepnya saya buat letter U seperti ini. Tadinya ini awalnya harusnya adalah coconut charcoal, artinya batok kelapa supaya aromanya wangi. Nah, tapi karena kita menggunakan gas, apapun yang ada di rumah gas, atau mungkin dengan cara menggunakan teflon, Bu. Nah, kita ambil contoh kalau menggunakan teflon. Nah, coba minta ayamnya. Nah, kalau untuk teflon sangat mudah. Ini tekan-tekan seperti ini, ya. Nah, ini juga ada tekniknya, tekan seperti ini supaya dagingnya kalis, ya. Nah, kemudian kita akan taruh di sini, balik-balik, ya. Ini balik-balik dulu. Oke, ya kita. Nah, kalau misalkan tidak punya alatnya, praktis. Cuma kita bolak-balik, ya, 15 detik, 20 detik balik, 20 detik lagi balik seperti itu. Dan ini tidak akan gosong, ya, karena kita dibalik terus. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian nanti untuk rotinya atau pita breadnya kita akan bake atau kita akan taruh di atas teflon sehingga bentuknya nanti akan jadi satu lingkaran, ya. Balon seperti balon ya. Ya, nanti seperti balon. Ya, kita coba. Nah, setelah ini ya. Setelah ini. Kita Ya, akan hampir cepat. matang, ya. Boleh nanti taruh sini aja. Nah, Ya udah. oke. Jadi kurang lebih ini seperti ini, ya. Coba. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya matang boleh diginiin, ya. Ini menurut saya seru lah ya, seru. Bagaimana kita mengisi liburan di rumah, mungkin ke restoran agak khawatir atau ke tempat kafe agak khawatir, kita bisa buat makanan ini sendiri di rumah, ya. Nah, kalau misalkan ada alat lagi yang besar, Bu, itu namanya juga kebab juga sama, itu dagingnya di slice. Jadi bentuknya kayak silinder ke atas, ya. Kemudian nanti memutar. Nah, itu juga sama, konsepnya seperti ini, ya. Jadi memang di Timur Tengah ini banyak sekali budayanya di tiap negara itu beda-beda, ya. Nah, Udah mau. ini udah matang nih, ya. Ini udah mau matang, ya, di sebelah sininya. Ya, oke. Ya, kita istirahatkan dulu, ya. Kita istirahatkan dulu di sini. Ya. Kemudian kita akan buat Pita bread ya. pita bread, ya. Nah, pitanya kita pegang di teflon. Ya, seperti ini. Ya. Ini lap dulu, ya. Kita biarkan panas dulu, Bu, ya. Kemudian kita kasih olive oil, ya, sedikit. Ya, nanti kita kasih olive oil untuk supaya ada oily-nya sedikit. Nunggu Nah, panas dulu ya. ya. Kita tunggu panas dulu. Supaya mengembang, ya. Kemudian kita ambil piringnya yang kecil. Ya. Nah, ini piringnya. Oke. Ini kita tunggu panas dulu. Di sini. Nah, ini boleh juga kalau misalnya Ibu pengen dapetin maksimal, ini bisa ditutup nantinya, Bu. Jadi seperti kayak oven, ya. Nanti ini kita tutup seperti ini pakai panci. Nah, ini akan jadi berupa seperti oven. Jadi di dalamnya itu panasnya memutar, ya. Supaya karakter dari pita breadnya jadi lebih sempurna matangnya, ya. Kita coba. Kita coba sekarang. Ya, panas cukup. Nah, kita kasih minyak sedikit, kita kasih olive oil sedikit, ya. Nah, seperti ini, ya, biarkan panas lagi.
Nah, oke, yang ini aja. Ya, ya, udah cukup panas. Ya, udah cukup panas. Kita ambil pita breadnya, ya. Kita taruh di atas teflon ini, ya. Kemudian kita tutup. Ya, ini adalah salah satu teknik supaya temperatur di dalam panci ini jadi seperti oven, ya. Nah, bisa pakai itu juga bisa. Tapi kalau di rumah mungkin yang proper ini mungkin. Ya, seperti ini. Nah, ini sangat praktis sekali dan ini juga sangat kreatif ya untuk membuat pita bread di rumah. Ya. Nah, ini udah mulai. Kita balik ya. Ini juga sama Bu. Setelah 15 detik kita balik ya. Kita putar. Nah, kita tutup dulu ya. Tapi kalau sudah istirahatnya cukup, adonan ini tidak perlu ditutup juga jadi gitu. Nah, biarkan ya. Nah, ini udah mulai ya. Kita balik lagi. Nah, 15 detik kita balik lagi. Kalau kita pakai tutup seperti ini Bu kurang lebih. Nah, ini kalau kita buat sendiri pakai begini ada pegangannya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, nanti ini akan dibalik sekali lagi, dia akan jadi bulat ya. Nah, ini udah mulai ya. Kita putar lagi seperti ini ya. Nah, udah mulai nih. Udah mulai, oke, udah lihat. Udah bubble, dia udah ke atas. Dia akan, pita breadnya akan bundar ya, hampir sekitar seperti bola ya, seperti bola ya. Tuh, ya bundar terus. Ya, lagi. Ya, terus ya. Adonan cukup bagus ya. Lihat. Lihat ini. Ini keren banget ya. Jadi kalau kita buat di rumah, ini luar biasa ya. Jadi ini udah sempurna nih, Bu. Ini udah sempurna. Ya, udah hampir jadi satu lingkaran. Ya, seperti ini. Nah, seperti bola. Nah, ini udah bagus. Jadi artinya adonannya sudah bagus karena lewat istirahat. Jadi pertama kita istirahatkan 15 menit, kemudian bagi-bagi lagi jadi 60 gram, kemudian kita istirahatkan lagi jadi 15 menit atau setengah jam ya. Nah, ini seperti ini, Bu. Ya, jadi ini bentuknya seperti bola ya. Nah, ini boleh supaya crispy, boleh kita tutup. Jadi nanti permukaannya akan crunchy ya. Nah, ini adalah praktis sekali. Nah, biasanya saya lempar di dalam oven. Jadi ovennya oven batu, gitu Bu ya. Oven pizza ya. Oven pizza atau oven yang menggunakan lava stone. Nah, pita bread ini dilempar ya. Jadi ini kita lempar langsung ke dalam oven, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah kalau kita membuat yang banyak. Tuh. Ya. Nah, kalau misalkan dulu ketika membuat pita breadnya banyak, nah, biasanya kan masuk ke dalam oven susah, Bu. Kita lempar seperti kayak gini nih. Kita lempar. Nah. Nah, kurang lebih seperti ini lah. Kita lempar ya. Ini juga kita praktekin lagi sekali lagi. Nah, kita tutup. Ya. Jadi ada rongga di dalamnya. Nanti kalau kita potong jadi seperti kantong. Ya, kita potong sekarang. Jatuh. Kita potong, ambil gunting. Ya, seperti ini. Ya, kita potong. Ya, nah ini jadi menyerupai kantong. Ya, jadi ini seperti kantong ini kita jadikan ini untuk tempatnya dibalik. Ini untuk tempatnya lettuce, kemudian sayuran yang lain, termasuk beef kebab. Ya, jadi kita taruh di piring seperti ini ya, kita akan hias seperti apa ya. Balik udah Baru dibalik. nah, baru balik. Nah, biasanya 20 detik dibalik, 20 detik balik lagi, mulai agak mengembang, balik lagi 20 detik lagi, baru dia maksimal 100% jadi bulat ya.
Nah, seperti ini. Balik lagi, ya. Jadi kalau kita punya menu ini ditampilkan di depan tamu pada saat kita tanggal di atas telepon itu bentuknya jadi bulat, kamu akan melihat lebih atraktif ya. Oke, balik lagi. Ya udah mulai mengembang lagi. Ya. Ya, kita kasih oil sedikit. Ya, biar nah, ini mulai nih, ya. Jadi setelah 4 kali dibalik, dia akan jadi bulat, ya, seperti ini. Ya, ini adonannya cukup bagus, ya. Jadi mengembang. Nah, ini karakternya seperti ini, ya. Nah, ini mengembang terus. Nah, ini mulai sempurna nih. Jadi dia akan bulat, ya. Nah, oke ya, sip, ya. Jadi ini kayaknya sandwich jadinya ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini udah Nah, matang. oke, nasi juga udah matang, ya. Nah, kita tutup dulu sebentar biar kering, ya, 1 detik. Karena nasi kebulinya sudah matang, ya. Kita akan coba keluarkan minta piringnya. Piringnya 1, piringnya buat nasi kebuli. Oke, nanti saya keluarkan. Nah, ini sudah matang, ya. Iya. Nah, seperti ini nih, ya. Lihat kamera, ya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini kita jadi satu produk yang cukup atraktif, ya. Nah, ini bisa disingkirkan dulu ke belakang. Iya. Seperti ini, ya. Kemudian kita akan buka. Ini ada tekanan pressernya nih. Nah, ini ada tekanan pressernya, ya, supaya udaranya keluar dulu. Nah, ini udah matang, ya. Kita akan coba. Ada sendoknya, sendok buat nasi kebuli. Nah, pakai itu bisa. Nah, ini panas sekali, ya. Nah, ini belum bisa dibuka, ya. Tapi kita akan demokan, ya. Baik, sambil nunggu kita akan isi kebab ini dengan sayurannya, ya, sama mayonesnya ini, ya, sambil nunggu ya. Oke, kita geser dikit. Jika ada yang bertanya langsung boleh, Chef. Boleh. Nah, ini sambil saya kerja, ya, boleh. Silakan para pemirsa jika Ya. ada yang langsung mau bertanya kepada Chef Kamal. Boleh, silakan. Nah, ini udah mau selesai. Bu Ira mungkin dikasih kesempatan raise hand. Udah ada yang raise hand tuh. Oh, oke. Mana ya? Gak kelihatan kok. Ya. Mbak Mariam Basalamah. Di mute-nya tolong dibuka. Udah bisa langsung. Mbak Mariam Basalamah. Ya. Silakan langsung bertanya, Ya. Mbak Maria. Ya, Chef mau tanya, Chef, untuk nasi Baik. kebuli itu hasil akhirnya itu lebih nendang mana ya, yang menggunakan ditanak dengan rice cooker ataukah dengan cara biasa, misalnya diliwet atau dibikin aron, gitu aja. Chef. Oh, Makasih. baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak infonya untuk pertanyaannya. Jadi, ketika saya mempelajari nasi kebuli ini, memang nasi kebuli ini setelah direndam itu diaron dulu, ya, diaron dulu menggunakan panci. Nah, ini contohnya pancinya. Jadi kita aron dulu dengan panci, langsung taruh di atas kompor. Nah, seperti ini. Jadi kita aron dulu. Nah, kemudian setelah hampir 80% atau 70% matang, baru nasi beras ini dimasak dengan bumbu di dalam panci. Bisa tujuannya adalah supaya
karakter dari nasi kebuli yang tadinya keras, dia jadi lebih lembut dan bumbunya jadi Lebih menyerap. Jadi meresap ya. jadi sebetulnya meresap, tapi artinya gini, nasi kebuli nanti mungkin akan warnanya agak kuning-kuningan, Bu ya. Nah, tapi dengan cara metode tadi direbus dengan apa didanggang dulu atau di aron dulu istilahnya. Nah, ini tujuannya adalah supaya nasinya merekah. Ya, kemudian dimasukin ke dalam bumbu yang tadi. Kemudian dimasak lagi. Tujuannya untuk menambah 20% lagi supaya matang. Nah, itu adalah teknik-teknik yang sebetulnya dari awal itu sangat klasik, tapi karena teknologi sekarang sudah ada rice cooker, jadi dari beras yang sudah ditiriskan langsung masuk ke rice cooker. Tapi sebetulnya yang paling bagus adalah setelah ditiriskan, baru kita aron. Itu lebih bagus sebetulnya. Nah, kalau misalkan zaman dulu kan punya apa? Bambu yang kerucut itu apa namanya? Danggang atau seng, Bu ya? Ya. Nah, jadi zaman dulu itu nasinya ditaruh di kukusan yang kerucut, kemudian ditutup. Nah, makanya makanan dulu lebih sehat daripada sekarang. Karena menggunakan bambu. Nah, bambunya sudah diproses dengan kering dan lain-lain, sehingga tidak ada kontaminasi ke dalam beras basmatinya. Gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik. Dan mungkin itu juga kapan-kapan kita bisa praktekkan, Bu. Seperti itu. Apalagi menggunakan beras lokal. Seperti beras pra yang dari daerah Garut atau Sumedang. Itu ketika kita rendam dengan air, kemudian kita buang, kemudian kita rendam lagi dengan air, kemudian kita kita aron, kemudian airnya yang berlebihan itu juga boleh dibuang lagi. Kalau secara prakteknya berarti kadar gula yang di dalam berasnya kita buang dulu. Sebetulnya seperti itu. Nah, menurut saya lebih ngebayangin tuh lebih senang masak zaman dulu. Nah, setelah itu sudah 80% berasnya mengembang, baru kita masukkan ke dalam danggang yang bambu kerucut itu. Sehingga beras akan jadi lebih bagus, kemudian lebih sehat, dan ada khasiatnya, jadi kadar gulanya juga agak turun sedikit ya. Nah, itu mungkin yang salah satu yang menurut saya ini masih dilakukan masih relevan gitu. Tapi mungkin anak sekarang mungkin repot, Bu ya, harus diaron dulu, kemudian dikasih danggang atau dikasih kerucut kayak bambu gitu, itu pasti akan repot. Nah, tapi dengan metode yang sekarang sebetulnya bagus kita membuat makanan dengan rice cooker. Ya, kalau bisa kita upgrade rice cookernya dengan menggunakan stainless steel yang 316. Kalau memang nanti Ibu bisa pelajari stainless steel 316 Salad Master, itu mungkin salah satunya alternatif. Sehingga nasi atau beras yang dimasak itu dia akan jadi lebih sehat. Nah, tapi kita akan lihat hasilnya ya langsung. Nah, ini Bu ya hasilnya, kita akan lihat. Kemudian ininya kita taruh di sini, ya. Oke, ini ya kita ambil. Wow, panas. Wow, panas. Iya, kita lihat hasilnya. Kamera. Iya. Nah, ini Bu, ya. Nah, ini nasi kebulinya nih. Lihat, warnanya udah luar biasa. Aromanya juga bagus, ya. Di sini ada, ya ini agak puasa saya nggak boleh terlalu provokatif ya. Nah, ini dari salam, wangi dari bawang putih, bawang bombay, ini ada lemonnya juga saya nggak buang ya. Nah, kemudian ini ada gurih dari garam, dari gula, kemudian dari lemon, itu akan mendapat aroma atau rasa yang lebih dahsyat. Kemudian ada cabenya di sini. Jadi cabenya ini infuse ke nasinya ya, seperti ini tuh ya. Ini udah matang ya, kita taruh di piring ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Ini dari sekilo beras tadi ya, Chef ya? Ini setengah kilo. Ini setengah kilo, setengah kilo. Jadi biar cepat matangnya saya pakai setengah kilo. Biasanya kita masak kalau yang porsi terkecil itu di 1 kilo,
Oke. Tapi kalau ada catering, saya menggunakan rice cooker yang bisa 5 kilo, Bu. Bisa langsung 5 kilo. Ya, nah ini kita pakai yang setengah kilo. Ya. Nah ini ada cabenya, Bu. Ya. Di sini juga ada cabai merahnya juga. Coba hijau. Cabai hijaunya, ya. Ada cabenya di sini. Ya. Nah, ini langsung dari rice cookernya. Ya. Oke, kemudian kita singkirkan dulu. Ya. Taruh di sini dulu. Ya. Nah, kemudian baru kita akan hias, Bu. Nah, dari sini kita akan plating dengan acarnya, sambal, kemudian ini dagingnya. Yang matang aja. Oh, yang matang boleh. Yang sudah matang di sini, ya. Oke, ini caranya ada tekniknya, Bu ya. Tekniknya ketika kita melepas beefnya ya. Kita tarik ke depan, kamera, action. Nah, gini 1, 2, ya. Nah, terus taruh di sini. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian lemon kita taruh di sini. Ya, kita lemon taruh di sini. Ini bisa geser dikit. Ya. Kemudian ada bawang bombay. Boleh di sebelah sini, ya. Cabenya sudah ada di sini. Kemudian ini boleh geser dikit. Kemudian saya di sini ada edible flower. Nah, ini edible flowernya boleh dimakan nih, ya. Ini kita ada apa namanya? Kalau di kedokteran pinset ya, namanya pinset ini. Ya, kalau kita sebutnya apa namanya Ki? Sama pinset ini. Scribble. Sama aja ya. Nah, kita taruh di sini, ya. Kemudian ini juga bisa taruh di sini, ya, yang putihnya. Kemudian ada yang putih dulu di sini, putih dulu di sini, ya. Kemudian dikasih yang ungu di sini, ya. Ada ungu. Kemudian di sini ada bunga telang di sini. Telang tuh bisa taruh di sini boleh, ya. Kemudian ada yang Bunga apa ini? ini yang kuningnya, ya kita taruh di sini juga bisa. Oke. Kemudian ada yang merah-merahnya, boleh taruh di sini, ya. Oke. Jadi cantik deh. Iya. Oke, Ini juga boleh taruh di sini. Oke, ya. Nah, ini salah satu produk nasi kebuli, ya, dengan ditambah acar, sambal, lemon, kemudian ada bombay di grill, ada cabenya, ada edible flower. Ini edible flower ini sudah biasa di dunia kuliner, bisa dimakan, ya. Jadi ini bisa kita beli di supermarket, sudah dijual. Nah, untuk mempercantik menu di nasi kebuli, kita lakukan seperti ini supaya lebih menarik, ya. Coba di screenshot Ki. Ya. Silahkan loh bagi pemirsa yang mau langsung mengeksekusi bisa langsung pesan di TNC ya, Chef ya. Sudah Nah, ini ada. satu lagi, iklan lagi. Ada iklan sebentar. Nah, ini beras basmatinya, ini panjang-panjang, ini 1 kilo, ini harganya dengan bumbu lengkap itu 120.000. Ya, jadi ini bisa dimasak 2 kali. Ya, jadi setengah kilo. Nah, bumbunya itu saya buat untuk untuk 1 kilo. Jadi Ibu tinggal bagi 2. Nah, tapi ketika dicincang itu bawang putih, bawang bombay ditumis, itu nanti tambah lagi bumbu garam sama merica di rumah supaya aroma dari wangi dari sayurannya itu akan jadi lebih terasa, ya. Pernah saya bikin ini, begitu pas sudah masuk bombaynya kita masukin aja mentah, tapi ternyata nggak enak. Tapi setelah ditumis, kemudian dirajang semua ditumis, itu jadi wanginya luar biasa, ya. Nah ini, nah kemudian yang kebab ini tinggal kita kasih Mayones. tinggal kasih mayones saja dengan tomato kecap, ya. Nah kemudian kita kasih daun ketumbar di bagian atasnya, ya, seperti ini, ya. Nah ini seperti sandwich, ya. Nah, jadi ini menu kedua. Nah seperti ini, ya, ini seperti sandwich, ya. Boleh ditambahkan kentang di sebelahnya,
Jadi kalau misalkan ada ya anak-anak yang pengen kebab, kita bisa sajikan side dish-nya adalah kentang goreng di sebelahnya ya. Nah, ini kurang lebih menu yang kita buat hari ini. Nomor 1 adalah nasi kebuli dengan beef kebab ya, seperti ini ya. Berapa lama tadi Chef tahan nasinya itu, Chef? Ada yang tanya. Kenapa? Berapa lama dari Bu Desi nasi apa kebulinya itu? Nasi kebuli ini kita masak di rice cooker kurang lebih sekitar 15 menit. Bukan nasi itunya tadi, berasnya itu berapa lama Chef tahannya? Oh, itu bisa lama Bu, bisa 6 bulan, bisa sampai setahun Bu, karena kita vakum. Jadi kita vakum, kemudian tidak ada rongga udara. Nah ini beras basmatinya kita vakum, jadi ada silikanya Bu. Jadi lebih tahan lama ya, seperti ini. Bu Desi bisa tahan lama tuh, bisa sampai 6 bulan. Ya, Bisa betul. untuk lebaran haji juga nanti. Bisa. Nah ini. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, Bu? Silakan yang mau langsung tanya, mumpung ada Chef Kamal di antara kita, silakan. Ya, boleh. Itu kan saya sering bikin ini ya, apa sih nanti itu nasi kebuli. Itu nasi kebuli. Nah, nasi kebuli itu tahan berapa lama ya supaya tetap jadi enak gitu? Cara penyimpanannya gimana gitu supaya awet gitu? Apa sekali makan harus langsung habis atau gimana tuh? Nah, kalau nasi kebuli itu memang punya karakter, ada bumbunya banyak, Bu. Jadi pada saat sudah kita buat, kemudian kita buat kan mungkin 10 porsi gitu ya. Tapi yang dimakan ternyata 7 porsi, Bu. Ya. Berarti ada sisa 3 kan? Nah, Ya. kalau sudah dingin, Bu, bisa dimasukkan ke dalam plastik yang bisa pakai microwave ya. Kita masukin dulu plastik atau kontainer. Misalkan 3 itu jadi 3 kontainer ya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam freezer, Bu. Oh. Bisa. Nah, itu bisa tahan sampai 1 minggu juga kuat, Bu, di freezer. Nah, ketika kita mau memakannya, kita keluarkan dari freezer, kita thawing sebentar, kita masukin microwave, Bu. Kita microwave kurang lebih sekitar 15 detik pertama, kemudian kita buka. Kalau memang belum panas, kita tambah lagi 15 detik lagi. Ya, jadi saya lebih senang. Ya 15 detik, tapi setelah thawing, Bu. Setelah thawing. Nah, jadi jangan beku gitu. Nah, kemudian aromanya malah lebih enak, Bu. Karena bumbu tadi jahe, ketumbar, sampai ke kapulaga, garam, merica itu menyerap ke dalam nasinya. Gitu. Jadi saya sering kalau di sisa nasi itu dibiarkan di dalam microwave. Akhirnya jadi sorenya udah nggak enak gitu. Iya, itu berarti kalau misalnya di microwave terlalu lama, di dalam rice cooker terlalu lama, karena dia panas, akan keluar embunnya, Bu. Nah, embun itulah yang nanti embun dari hawa panas itu jadi kayak moist gitu kan. Nah, itu akan membuat nasi jadi cepat rusak, Bu. Gitu. Jadi lebih baik kalau Ibu atau Bapak di rumah ada nasi yang kira-kiranya sudah sudah lebih gitu, ada lebih baik dikeluarkan, ditaruh di baskom atau ditaruh di dalam keramik, kemudian di cover sama plastik. Nah, ketika nanti kita mau makan lagi itu dihangatkan, Bu. Oke. Karena dihangatkan karena masalahnya kita khawatir ketika kita buat nasi dengan rice cooker kan di sini ada teflonnya, Bu. Nah, teflonnya ini kadang-kadang juga ada reaksi kan, Bu ya, seperti itu. Nah, yang paling bagus nanti kita akan coba lagi nanti kalau masak lagi nanti ke depan, saya akan buatkan teknik nasi dengan cara diaron dulu, Bu. Kemudian setelah diaron baru kita langsung masuk di kukusan. Nah, tujuannya supaya nanti beras lokal yang kadar gulanya tinggi kita akan buang dulu kadar gulanya gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Sehat ya. Oke, Ya, ada pertanyaan lagi dari Pak Hedi Ahmad ya. Ya, kalau baik. ngecat adonan pita bread itu beli di mana? Apa buat sendiri katanya? Mungkin ada yang lihat juga. Nah, ini alat perang saya, Bu. Nah, ini alat perang saya. Nah, saya udah kepikiran waktu itu bagaimana supaya roll pita bread ini bisa bulat gitu kan, seperti ini. Bulat dan cepat. Nah, bulat dan cepat. Nah, coba lagi pakai ini. Ini udah bisa. Nah, ini aja. Nah,
supaya cepat tuh seperti apa gitu kan. Nah, kita akhirnya punya ide nih. Kita buat sendiri, Bu. Nah, ini buat sendiri alatnya. Nah, ini seperti ini, Bu, ya. Pak Heri ya yang bertanyanya ya. Oke, baik, Pak Heri seperti ini. Pak Nah, Hedi. tujuannya adalah ketika kita press, dia akan bulat maksimal. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kita buat sendiri, Pak Heri, ya. Tapi adonan harus cukup istirahat. Ah, cuman adonan harus istirahat. Saya punya pengalaman, apabila adonan ini disimpan di kulkas 1 malam, itu adonannya jadi benar-benar rileks, benar-benar istirahat. Ketika di press itu langsung dia bulat, dan ketika ditaruh di atas teflon dia akan jadi bundar. Nah, jadi ini pengalaman kita nggak pernah buru-buru buat ini. Istirahatkan dulu dalam kulkas. Kadang-kadang 4 jam, kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang 1 malam di kulkas. Justru adonannya jadi lebih bagus, ya. Nah, ini kita buat sendiri, Bu. Tapi nanti kalau ada yang mau order boleh juga, Bu. Silakan nanti kita kasih Hubungin TNC. harganya. Nah, saya kebayang, Bu, ketika misalkan kita mau berwirausaha, Bu, ya. Berwirausaha, kan kebanyakan roti ini tuh udah jadi, Bu. Ya, kebanyakan udah jadi kan? Nah, gimana kalau kita buat dari scrap atau dari awal, ya? Jadi kita buat ini, kemudian di grill, kemudian diisi dengan daging atau dengan ayam atau dengan kambing pun bisa, Bu. Nah, pada saat itu kita sajikan ke tamu lebih fresh itu, Bu. Ya, mungkin itu salah satu kondisi sekarang membuat makanan selain enak, ekonomis. Ini ekonomis, Bu. Artinya ini Pak nggak terlalu mahal bahannya ya. Tapi sehat. Nah, kenapa sehat? Ini dipanggang sebetulnya. Ini dipanggang di atas teflon sebetulnya seperti itu, atau dipanggang di atas oven. Nah, di dalam oven, tapi sekarang kita pakai yang praktis dengan teflon, ya. Seperti itu, Pak Heri, ya. Ya. Boleh di DM nanti. Ya. Oh, saya mau tanya nih, Chef, apa sih Ya. bedanya bumbu? Kan tadi bumbunya banyak bumbu yang sudah bubuk ya, paprika bubuk Ya. dan sebagainya. Bandingkan dengan bumbu basah, perbandingannya atau itu bedanya apa? Bawang putihnya sebetulnya menggunakan yang fresh, ya, Bu. Tapi Ya. ternyata ketika kita di lapangan itu kalau kita ke luar kota itu cepat basi, Bu. Ya, jadi kita menggunakan bawang putihnya itu yang powder, tapi penggunaannya sedikit. Nah, tapi tetap kalaupun sudah ada bawang putih, kita mau nambahkan bawang putih powder sudah ada, tapi mau nambahkan bawang putih yang segar, itu jauh lebih bagus. Jadi wanginya cium, ya. Dan bawang putihnya yang paling bagus adalah disangrai dulu atau ditumis dulu, gitu. Itu jadi lebih bagus, ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih, Chef. Silahkan, Ya. jika ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand. Ini menarik sekali nih. Bisa langsung juga di TNC juga ada disediakan apa sih menu nasi kebuli ada ya, Chef ya, yang sudah matang. Ada. Kita tiap hari ada nasi kebuli untuk buka puasa ataupun untuk acara-acara makan siang. Kalau kemarin kan buat makan siang bisa. Kalau sekarang kebanyakan buka puasa, Bu. Oh, Ya. Dokter Rita yang sering pesen nggak? Ya. bisa delivery juga ya? Bisa, Bu. Kita Delivery. bisa delivery, bisa lewat kita sendiri, kita bantu kalau misalkan ada pengajian atau misalkan mau ada acara misalkan ya mungkin di yatim piatu kayak gitu. Nah, kita bisa buatkan dusnya, Bu. Nah, dusnya juga kita ada yang berbentuk aluminium, Pak Tatang. Ada dusnya aluminium buat nasi kebuli, ada juga dus yang biasa, Bu. Untuk nasi pakai divider. Nah, kita ada contohnya. Ya, itu juga menarik. Nah, karena saya melihat, Bu, nasi kebuli di Timur Tengah itu makannya kadang-kadang pakai ya. besar. Ya kan seperti itu, bareng-bareng makannya. Nah, Ya. tapi karena kondisi COVID begini kan mungkin lebih baik individual, Bu, ya. Dia sendiri ya. Ya. Sendiri gitu. Nanti kita ada ininya, Bu. Ada contoh kemasannya. Ya. Iya. Ini ada yang lain? Ini kalau ada yang tanya, Chef Kamal masih memberikan kursus gitu masak di TNC atau bagaimana, atau per grup apa perorangan? Oke, saya sih masih, Bu, masih ada pelatihan, tapi sekarang mungkin lebih ke arah private, Bu, ya, nggak banyak-banyak. Biasanya sebelum pandemi ini di ruangan ini bisa 25 orang sampai 30. Nah, mungkin sekarang dengan kondisi begini mungkin hanya 6 orang, mungkin 10 orang, Bu, maksimum.
Itu 5 jadi nggak orang. 5 orang lah mungkin seperti itu. Nah ini Bu, ini kemasannya Bu. Kita punya kemasan seperti ini, ya. Nah ini kita taruh di sini, ya. Ambil nasinya sini, Oh, ditimbang. nggak usah. Nah ini Bu. Nah seperti ini, ya. Kemudian kita kasih acar, kemudian kita kasih dagingnya, ya. Acarnya boleh ambil dari Pak Tatang. Acar sama sambalnya Bu. Nah ini taruh di sini Bu. Nah ini Biasanya kita pakai ya. ayam itu roast chicken ya. Harusnya bisa, kambing juga ada, ya. Kemudian nanti di sini ada sambalnya Bu. Nah kemudian di sini ada Acar. acarnya. Hmm. Kemudian di sini ada lemon dan lain-lain. Pokoknya kita seperti inilah kurang lebih. Oh, ya mantap, mantap. Jadi ini satu porsi kita tutup, ya. Nah kita tutup. Ini bisa geser ke belakang. Nah seperti ini Bu. Nah ini untuk satu porsi Bu, ya. Ya. Satu porsi, jadi bisa dimakan individual, ya. Kurang lebih seperti ini. Baik. Mungkin yang lain juga silahkan ada yang mau bertanya atau silahkan mau langsung dieksekusi untuk buka puasa nanti. Ya. Boleh. Silahkan mau masak sendiri atau mau langsung yang jadi juga mangga. Oke. Jadi biasanya Bu, saya kalau untuk jualan di sini di TNC itu kita menggunakannya ada kambing Bu, satu. Kemudian satu lagi ada roast chicken yang di oven ayamnya tanpa digoreng. Jadi saya sekarang itu lebih senang buat kambing, buat ikan, buat ayam itu di grill atau di oven sekarang tuh. Nah inilah kurang sambal, lemon ada satu ini. Nah ini lemon. Oke. Pisaunya Pak? Oh ya pisau. Oke. Nah, oke. Nah seperti ini Bu, ya. Nah kemudian ada satu lagi Bu untuk info bahwa kita pun bisa membuat 1 ekor kambing Bu di oven gitu, di grill. Nah kemudian nanti temennya adalah nasi kebuli Bu. Jadi nanti langsung dipotong kayak buat stol Bu ya, stol pernikahan. Kita juga buat seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti untuk tema kambing, kita bisa buat 1 ekor kambing kalau ada acara, kemudian nasi kebuli sebelahnya, gitu. Ya. Siap untuk lebaran nanti Idul Fitri. Ya, buat Idul Fitri, buat acara gathering atau apa Ibu bisa, ya. Tapi kita lebih sering pakai roast chicken ya. Buat Ya, roast chicken ada. Paling banyak sih sebenarnya roast chicken ya. Mungkin kalau kambing tuh terlalu apa? Ya mungkin dianggapnya kolesterolnya terlalu banyak gitu ya. Nah, kita Bisa ayam. tahu Chef, ini harganya berapa Chef kalau untuk pesan satu porsi nasi kebuli? Oke, baik, iklan lagi dari saya. Sekarang nasi kebuli dengan ayam itu 40.000. Ya, kalau misalnya nasi kebuli dengan kambing kita jualnya di 70.000 Bu, satu porsi. Karena kita cari kambing yang empuk Bu. Jadi saya pakainya dari mentah, dari kambing yang lem chop yang mentah, kemudian kita bumbuin, baru kita grill di atas grill gitu Bu, seperti itu. Ya. Nah, ini roast chicken-nya Bu. Mana itunya? Pisau nih. Nah ini biasa kita buat ayam panggang seperti ini Bu. Wow, besar. Nah, ini ayam panggangnya nih. Ini kita panggang di oven ya. Jadinya seperti ini. Ini untuk 2 porsi Bu. Ada paha, ada bagian dada, kita potong 2 ya. Nah kurang lebih seperti ini biasanya. Nah kita taruh sini. Tapi kalau di rumah dipanggang di oven aja atau di microwave atau di gimanain Chef? Kalau di rumah kalau misalkan mau dipanaskan bagusnya sih ya bagusnya sih sebetulnya kalau untuk nasi sih sebetulnya di microwave aja Bu, tapi terpaksa dipindahkan dulu ke kontainer plastik kayaknya Bu, karena aluminium nggak boleh masuk ke microwave. Oh iya. Oh, Ya, aluminium foil tuh nggak boleh masuk ke microwave, jadi yang boleh kan plastik yang khusus ya, plastik kaca seperti ini. Nah ini ayamnya seperti ini Bu. Jadi paling sering kita menggunakannya ayam atau kambing gitu.
Nah, sebetulnya ada lagi cara bagaimana supaya nasi kebuli atau ayamnya itu lebih aromanya smoke, Bu. Nah, jadi ada caranya. Ketika nasi kebulinya itu sudah jadi, Bu, kita siapkan batok kelapa 2 biji, kemudian kita bakar. Kemudian nanti batok kelapanya itu kita taruh di di bowl yang stainless. Kemudian langsung taruh di atas nasi batok kelapanya, Bu. Kemudian kita kasih oil atau salad oil ataupun minyak olive oil sehingga ada asap yang keluar. Itu akan membuat aroma dari nasi dan ayam ini ada wangi smoke-nya. Nah, kita tutup seperti ini, Bu. Seperti iklan yang pertama ya. Nah, kita ada iklannya tadi itu kita buat asap itu dari coconut charcoal. Chef ada yang tanya, buat acarnya bagaimana, Chef? Dokter Yulia nih nanya. Ini gampang, Bu. Bikinnya. Jadi acar ini cuman timun semua timun, kemudian ada wortel, kemudian ada bawang merah. Ya, kita cuci bersih, kemudian di slice. Kemudian di slice atau dipotong-potong kecil. Setelah itu kita kasih lemon, jeruk lemon sedikit, jeruk lemon yang ini. Yang mana lemon? Yang ini. Kita kasih jeruk lemon. Jeruk nipis nggak apa-apa kali. Jeruk nipis juga boleh. Kemudian kasih gula sedikit. Garam. Kemudian kasih garam. Nah, tujuannya adalah sebenarnya kita mengganti penyedap, Bu. Jadi penyedap selalu saya ganti dengan gula, garam, dan lemon. Ya. Kemudian dikasih cabai rawit. Jangan lupa, Bu, cabai rawit yang hijau. Ya. Kemudian boleh juga ditambahkan nenas untuk supaya ada aroma asamnya. Nah, jadi pada saat kita makan itu ada wortel, ada bawang merahnya di slice, kemudian mentah, cabai rawit, sama ada pineapple-nya. Itu lebih asam-asam manis itu terasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu bisa dicoba, Bu, nanti di rumah. Ya, Siap ya, Dokter Yulia, nanti tinggal saya menanti hasilnya. ya bisa dicoba nanti Nanti kiriman. kalau udah tahu saya mau nyobain. Ya, kira-kira ada lagi? Kalau yang ditanyakan? acar lemon bisa diganti dengan cuka nggak, Chef? Ada yang tanya nih dari Boleh. Ibu. Jadi kalau menggunakan cuka, usahakan cukanya nggak usah terlalu banyak, karena cuka ini kan ke perut kurang bagus, Bu, ya. Jadi saya lebih senang itu pakai lemon. Tapi kalaupun harus pakai cuka, itu pakainya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Itu. Ya kurang lebih itu, Bu. Jadi semuanya praktis lah, semuanya praktis dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, ya. Oke. Ada lagi yang lain, Bu? Mungkin? Baik, ini ya jangan lupa kalau mau saya juga promosi juga nih TNC ya. Ada di Jalan Sawah Kurung 4 nomor 14 sampai 15. Nah, kalau mau pesan langsung bisa ditelepon di Bandung ini ya. Jadi 022 522 3602. Betul, Chef? Ya, betul. Ya, terima kasih, Bu Ira. Ya. Nah, jadi ide saya buat beras basmati ini, Bu, yang kita packing seperti ini, sebetulnya kita bisa kirimnya sampai keluar kota, Bu, jadinya. Kalau ini kan awet, Bu, ya. Jadi kita bisa bawa ini keluar kota, bisa lewat Paxel, bisa lewat travel, kemudian juga bisa lebih jauh lah kita kirimnya, ya. Jadi mungkin nanti ini bisa jadi salah satu alternatif untuk membuat nasi kebuli di rumah dengan beras basmati dan bumbunya. Nah, yang belum itu nanti bawang bombay, bawang putih nanti Ibu dirajang sendiri di rumah itu. Oke. Ya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kasih kesimpulan ya bahwa tadi Dokter Nina memberikan tips ya mengenai apa sih mengatur makanan ketika menjelang Lebaran ya. Jadi kita lihat bahwa kondisi tubuh kita juga saat berpuasa ya ada perubahan metabolisme di tubuh ya. Fisik ya maupun mentalnya juga, terus perbaikan juga fungsi organ juga penyakit-penyakit yang tadi sering terjadi ketika hari raya ya. Pertama ada gangguan pencernaan ya,
biasanya gula darah tidak terkendali. Ya, kemudian juga ada tips sehat ya menjelang saat Lebaran, yaitu pertama memotivasi memulai hari dengan sarapan. Jadi sebelum sholat Idul Fitri sebaiknya sarapan yang ringan-ringan saja, sebaiknya tidak yang terlalu merangsang ya, tidak asam, tidak berlemak ya, tidak pedas. Kemudian setelah sholat buat target ya, dan sediakan makanan sehat dan juga minuman sehat. Minum air putih. Nah, ini rumusnya adalah 30 sampai 50 cc per kilo berat badan ya. Berhenti makan sebelum kenyang ya. Kemudian resep dari tadi dari Chef Kamal dan Dr. Elia mengenai nasi kebuli dan shawarma ya, itu pita bread yang diisi seperti sandwich ya. Tentu membuatnya juga seru kalau misalnya para hadirin sekalian ingin mengeksekusi bisa untuk nanti buka puasa, atau juga ingin membeli langsung juga bisa langsung ke Bandung, atau untuk nantinya bisa beli ini. Nah, ini dia videonya, kita saksikan. Sebelum mengakhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Nina Manarosana MKes, juga kepada Chef Kamal dan Dr. Elia serta tim Patepang di Awang-Awang. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan akan datang. Tetap sehat dan tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam dari Patepang di Awang-Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, mantap.